Pemirsa, meminta uang parkir secara paksa, seorang juru parkir di Medan, Sumatera Utara diamankan polisi. Pelaku memaksa meminta uang parkir dengan menendang dan mengancam pengendara. Dalam video amatir yang beredar di media sosial, pelaku Erwin Syah Hasibuan menendang sepeda motor milik Evi Damanik di sekitar lapak pedagang es campur di Jalan Brigjen Katamso, Medan. Pelaku bahkan mengeluarkan kata-kata kasar dan mengancam. Pelaku diduga emosi karena pengendara menolak memberi uang parkir Rp4.000 karena dianggap terlalu mahal. Dengan video yang beredar, polisi langsung mengamankan Erwin Syah yang kemudian menyatakan permohonan maaf. Meminta maaf pada Ibu Evi atas perbuatan saya yang menghina dan mengancam Ibu Evi. Si korban itu merasa keberatan. Dia tidak mau memberikan uangnya, apalagi nilainya 4.000. Sehingga si juru parkir ini menendang sepeda motor si ibu ini dan mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak pantas diucapkan kepada seorang wanita. Gitu. Tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolda Sumatera Utara dan dijerat pasal 368 dan 335 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, video yang menunjukkan polisi meminta uang Rp1 juta saat menilang warga negara asing di Jemberana, Bali viral di media sosial. Sang oknum polisi yang melakukan pungli kemudian dimutasi. Sebuah video menunjukkan polisi menilang warga negara asing asal Jepang di kawasan Jemberana, Bali yang viral di media sosial. Good. Okay. Today penalty. I will help you. Okay. Penalty? Why? I will help you for simple process. I just you this year. You pay 1 million. Maksimal 1 million. 1 million. Okay. Understand? Video berdurasi sekitar 3 menit ini diunggah dalam akun YouTube berbahasa Jepang. Dari video itu, seorang oknum polisi memberhentikan sang turis berkendara motor karena lampunya mati. Sang polisi pun meminta uang Rp1 juta sebelum mempersilahkan turis yang ditilang kembali melanjutkan perjalanan. Polres Jemberana, Bali akhirnya menindaklanjuti video ini. 2 polisi dalam video kini sedang diperiksa dan terancam dimutasi. Saat ini sudah diambil keterangannya untuk diproses lebih lanjut. Kemudian Bapak Kapolda memerintahkan langsung kepada saya selaku Kapolres agar menindak tegas terhadap pelanggaran anggota yang dilakukan. Video aksi pungli direkam pada pertengahan tahun 2019 tanpa disadari oleh kedua oknum polisi tersebut. Kini keduanya terancam hukuman atas tindakan mencoreng nama baik kepolisian dan pariwisata Bali. Dari Jemberana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seorang ibu hamil yang pingsan di lantai 2 Rumah Susun Cipinang Muara, Jakarta Timur. Pihak keluarga kesulitan mengevakuasi sang ibu karena kondisi tangga rumah susun yang curam. Ibu hamil 8 bulan bernama Ayu usia 24 tahun mengalami pingsan setelah sebelumnya alami demam tinggi. Karena posisi tempat tinggal Ayu berada di Rumah Susun Cipinang Muara, Jakarta Timur lantai 2, orang tua Ayu kesulitan evakuasi anaknya sehingga minta pertolongan pada petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Timur. Evakuasi pun berlangsung dramatis. 10 petugas dilibatkan menggunakan tali dan tandu melalui lantai atas hingga menuju lantai dasar. Setelah 40 menit sang ibu berhasil dievakuasi. Oh, ini posisi pasnya itu di belakang apartemen, Dok, yang rusun itu loh, rusun Cipinang. Dari malam memang si ibu sudah pingsan dalam kondisi hamil sekitar 8 bulan. Dan kita
kami evakuasi lewat tangga dalam memang tidak bisa karena space itu terlalu sempit, kami kita tidak bisa. Akhirnya kita memutuskan untuk evakuasi melalui jalur luar. Malam sebelumnya ibu mengalami demam tinggi hingga jatuh pingsan. Korban pun dibawa ke rumah sakit ibu dan anak Bunda Alia untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang ibu tega menganiaya buah hatinya yang berusia 5 bulan di Cengkareng, Jakarta Barat. Diduga sang ibu tega menganiaya karena depresi ditinggal suaminya. Penghuni apartemen digegerkan dengan keributan antara seorang ibu dengan pihak kepolisian di Cengkareng, Jakarta Barat. Keributan ini dipicu tindakan evakuasi kepolisian terhadap seorang anak berusia 5 bulan. Sebab kepolisian mendapatkan laporan sang ibu tega menganiaya anak kandungnya sendiri. Negosiasi berlangsung alot, sang ibu berteriak histeris tak ingin melepaskan anaknya. Sang anak pun berhasil dievakuasi, sementara sang ibu dibawa ke RSUD Duren Sawit, Jakarta Timur karena diduga alami depresi. Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih juga pada masyarakat sekitar, khusus pihak apartemen yang cepat memberikan informasi ini, sehingga kami cepat melakukan tindakan. Kami berkoordinasi dengan pejabat terkait, dengan dinas sosial. Waktu itu kita dari kelurahan, dari kecamatan bergabung. Intinya pada saat itu kami berpikir yang pertama bagaimana kita menyelamatkan orang tuanya. Yang kedua kita juga harus menyelamatkan si bayi tersebut. Kini polisi menunggu hasil tes kejiwaan sang ibu. Petugas pun memeriksa memar di wajah anak. Jika terbukti pelaku tidak mengalami gangguan jiwa dan luka memar pada sang anak hasil dari penganiayaan, pelaku terjerat pasal perlindungan anak dengan hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Tanggapi kasus penganiayaan anak oleh ibu kandung di Cengkareng, Jakarta Barat, KPAI mendorong polisi untuk melihat kasus secara menyeluruh. Pendampingan psikologis juga disarankan saat menangani atau memeriksa sang ibu. Terkait dengan seorang ibu yang melakukan kekerasan kepada anaknya yang masih balita, KPAI menghimbau pada aparat penegak hukum untuk melakukan proses secara holistik, penyidikan dan penyelidikan secara utuh, karena tentu di situasi pandemi tidak mudah bagi seorang ibu, apalagi ini adalah single parent dengan dukungan fasilitas dan sarana prasarana kehidupan yang sangat minim, kemudian harus menanggung anaknya. Bisa dipahami situasi psikologisnya tidak mudah, dan dalam situasi seperti ini diduga ibu juga mengalami depresi, tetapi tentu masih harus penyelidikan lebih lanjut. Ini menjadi situasi yang Seorang ibu di Kota Medan, Sumatera Utara histeris saat anak gadisnya hilang diculik. Beruntung setelah 4 jam sang anak dilepaskan pelaku yang hanya mengambil telepon genggam korban. Ibu ini histeris dan tak kuat menahan tangis saat mengetahui anak gadisnya hilang diculik saat tengah berbelanja di Pasar Petisah, Kota Medan. Ia bahkan hampir pingsan karena tak mampu menahan beban kesedihan. Dari keterangan saksi di lokasi, korban diculik pelaku dengan menggunakan sepeda motor. Diduga korban dihipnotis oleh pelaku. Beruntung setelah 4 jam hilang, korban kembali ditemukan dan hanya kehilangan telepon genggamnya. Korban langsung dibawa ke kantor polisi untuk membuat laporan. Tanya anaknya yang kecil di kemana, kakak tahu. Ada tadi laki-laki bawa, pakai kereta merah. Dari jam 3 tadi katanya nggak pulang-pulang. Nah itu dia, makanya sibuklah kami, ku teleponi semua terus ku cari tahu. Ada kemarin itu juga kejadian di sana, ya udah makanya ku cari fotonya, mana tahu yang ini gitu. Rupanya anak kecil tadi bilang bukan. Kasus ini kini ditangani oleh jajaran Polsek Medan Baru. Mengingat kejadian ini bukan kasus pertama, polisi tengah memburu pelaku penculikan dengan modus hipnotis ini.
Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda masih ingat kasus seorang anak dibawa kabur oleh teman orang tuanya? Seorang anak perempuan berusia 14 tahun dibawa kabur oleh Wawan yang berusia 41 tahun. Tim kepolisian Jakarta Barat terus memburu pelaku bernama Wawan berusia 41 tahun dengan status duda 2 anak. Wawan membawa kabur seorang anak perempuan yang masih berusia 14 tahun sejak 29 Juli 2020 lalu. Sang ibu tak mengira tetangganya Wawan memiliki niat jahat hingga berpacaran dengan putri semata wayangnya selama 5 bulan. Wawan menghamili dan tidak bertanggung jawab. Bahkan saat ini anak temannya tersebut dibawa kabur oleh Wawan dengan modal menjual motor milik orang tua anak perempuan tersebut. Seorang ibu menangis berharap putrinya segera pulang. Isak tangis sang ibu menjadi trending topik di Twitter karena mohon agar anak perempuannya yang masih berusia 14 tahun segera kembali ke rumah. Anak perempuan tersebut meninggalkan rumah sejak 29 Juli lalu. Berawal diiming-imingi jam tangan dan gelang. Sang anak berhasil dipikat oleh Wawan, duda 2 anak tersebut. Hingga hubungan terlarang membuat hamil dan Wawan enggan untuk bertanggung jawab. Sang anak perempuan tersebut dibawa kabur Wawan usai mendapat info penemuan motor yang dijual Wawan di daerah Pondok Gede. Dan kita akan menuju Polres Metro Jakarta Barat untuk mengikuti perkembangan terkini pembawa kabur anak di bawah umur. Bersama rekan kami ada Ririn Oktaviani langsung dari Polres Jakarta Barat. Ririn, bagaimana sejauh ini perkembangan terbaru terkait penculikan anak di Cengkareng, Jakarta Barat? Audi Tatu Heru, Kapolres Jakarta Barat telah bersiap untuk melakukan konferensi pers terkait tentang penculikan terhadap korban F oleh pelaku W, dan saat ini sudah dilakukan persiapan untuk memberikan keterangan terkait motif dan juga keterangan terkait penculikan yang dilakukan oleh pelaku W. Sesaat lagi, Kombes Pol Audi Tatu Heru, Kapolres Jakarta Barat akan memberikan keterangan resminya. Dan berikut keterangan resmi dari Kombes Pol Audi Tatu Heru. Rekan-rekan media, siang ini kami Polres Metro Jakarta Barat akan merilis kasus persetubuhan anak. Jadi ini kejadiannya pada kira-kira bulan Maret 2020. Seperti kita ketahui, kasus ini sempat menjadi viral dan berawal dari laporan Ibu RW ketika mengetahui bahwa anaknya berinisial F itu hamil. Ya, saat itu dilaporkan ke Polsek Cengkareng. Pihak Polsek Cengkareng Jakarta Barat itu saat itu ingin melaksanakan pemeriksaan, namun korban F waktu itu sedang hamil besar, sehingga disepakati untuk nanti kalau sudah selesai melahirkan baru dilakukan pemeriksaan. Namun setelah melahirkan ternyata si F itu dibawa kabur oleh tersangka di beberapa tempat, diantaranya Bekasi, Sukabumi, ya, pindah-pindah tempat. Akhirnya kami perintahkan untuk Kasat Reskrim Jakarta Barat untuk mengambil alih, bekerja sama dengan Polsek Cengkareng hingga menangkap pelaku bersama korbannya.
kami menyampaikan terima kasih untuk doa masyarakat Indonesia sehingga kami berhasil mengungkap kasus ini yang cukup viral. Dan kami sangat berterima kasih bahwa anak F sekarang dalam keadaan sehat-sehat. Tadi tiba di Polres Metro Jakarta Barat dan sudah dilakukan penanganan awal oleh psikolog. Mungkin itu sebagai pembuka. Nanti teknis penangkapannya saya persilakan Kasat Reskrim untuk menyampaikan rilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan media, jadi kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat bersama dengan Polsek Cengkareng, kami melakukan pencarian terhadap tersangka W berdasarkan dari berita yang viral di salah satu media sosial sekitar hari Jumat tanggal 11 Agustus ya. Berdasarkan dari keterangan tersebut, tim gabungan melakukan pencarian. Memang membutuhkan waktu dikarenakan juga tersangka pun memonitor terkait dengan pergerakannya sehingga berpindah-pindah tempat dengan tujuan untuk menghindari kejaran dari petugas. Tersangka W ini akhirnya tadi pagi dini hari berhasil ditemukan bersama korban F di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Pada saat ditemukan, korban dalam keadaan sehat, selamat, kemudian dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat. Saat ini untuk tersangka dikenakan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana ancamannya adalah minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun, terkait dengan seseorang menggunakan kata-kata bohong, tipu daya, sehingga memaksa anak di bawah umur untuk melakukan persetubuhan. Modus dari para pelaku untuk membujuk rayu korban yaitu pertama dia akan memberikan perhatian, menjanjikan akan dinikahi sehingga korban percaya, dan karena merasa korban pelaku memberikan perhatian sehingga korban pada saat itu mau bersama-sama pelaku membawa motor dari orang tuanya dan harta benda dari orang tuanya, kemudian dibawa pergi lari pelaku dari rumahnya. Selama masa pelarian, barang-barang milik korban dijual pelaku untuk membiayai kehidupan pelaku pada saat pelarian tersebut. Saat ini fokus dari kami adalah mengembalikan kesehatan mental maupun fisik dari korban, yang saat ini kami juga menggandeng dari KPAI dan P2TP2 untuk membantu memulihkan fisik dan mental korban dikarenakan saat ini juga korban pasti mengalami guncangan yang berat sehingga fokus utama kita adalah menyelamatkan anak. Terima kasih. Baik, sebelum ini bersama kita ada Ibu Putu dari KPAI. Sebelum saya serahkan mungkin ada pertanyaan. Baik, itulah tadi akhir dari perburuan polisi dari Polres Cengkareng Jakarta Barat yang menangkap pelaku W yang selama 6 bulan lamanya memang diburu oleh polisi dan akhirnya ditemukan di wilayah Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat pagi tadi ya. Betul sekali, dan berdasarkan keterangan tadi pelaku dan tersangka dan korban ditemukan dalam kondisi sehat. Pemirsa, masih menjadi daya tarik kawasan Puncak macet hingga 7 km. iNews yang masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.